Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianka Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang biografi Ferdinand de Saussure. Sebelumnya, saya akan menyebutkan poin-poin yang akan dipresentasikan. Yang pertama, profil Ferdinand de Saussure. Yang kedua, pendidikan dan karir. Dan yang terakhir, teori linguistik dan karya Ferdinand yang akan dipresentasikan oleh Desi Cynthia Marwati dan Anastasia Dwi Aurelia Putri. Profil singkat Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir pada tanggal 26 November 1857 di Geneva, Swiss. Ia meninggal pada 22 Februari 1913 di Vaux-en-Château. Ferdinand adalah anak pertama dari 9 bersaudara. Orang tuanya bernama Henry Louis Frédéric de Saussure dan Comtesse Louise de Pourtalès. Saussure adalah nama keluarga bangsawan Calvinis yang melarikan diri dari penganiayaan di wilayah Lorraine, Prancis pada abad ke-15 dan menetap di kota atas Jenewa. Henry Louis Frédéric de Saussure merupakan seorang ahli dalam bidang mineral dan entomologi. Ayahnya juga seorang ahli taksonomi. Saussure dikenal sebagai ahli bahasa yang memiliki gagasan tentang struktur dalam bahasa. Gagasannya tersebut menjadi dasar bagi banyak pendekatan dan kemajuan ilmu linguistik pada abad ke-20. Gagasan-gagasannya dapat diketahui dari buku yang terbit setelah ia meninggal. Pendidikan dan karir. Pada tahun 1870, Saussure yang saat itu berusia 12 tahun memulai pendidikannya di École Martin dan sekolahnya di Collège de Genève pada tahun 1872. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Gymnase de Genève, lalu akhirnya mengenyam pendidikan di Université de Genève. Di Université de Genève, Saussure belajar tentang berbagai bahasa seperti bahasa Latin, Sanskerta, serta bahasa Yunani kuno. Tidak hanya belajar bahasa, ia juga mempelajari beragam ilmu lainnya di sana. Pada tahun 1877 sampai 1878, ketika baru berusia 20 tahun, Saussure menerbitkan paper pertamanya di Memoires of the Société de Linguistique de Paris. Isinya mengenai usulan analisis ulang vokal A dan O dalam bahasa Proto-Indo-Eropa. Saussure sempat pergi belajar di Universitas Berlin dan juga mengambil gelar doktornya di Paris. Beberapa bulan di Paris, ia memulai karir barunya sebagai seorang dosen di École Pratique des Hautes Études. Saussure mengajar beberapa mata pelajaran seperti bahasa Sanskerta, Gotik, dan juga bahasa Jerman tingkat tinggi. Kemudian ia mengambil cuti dan memutuskan kembali secara permanen ke Université de Genève. Teori linguistik dan karya Ferdinand de Saussure. Karyanya yang pertama adalah sebuah buku yang berjudul Mémoires sur le système primitif des peuples dans les langues indo-européennes tahun 1878. Saussure menulis makalah tentang pemaparan pendekatan baru yang radikal terhadap sistem vokal Indo-Eropa primitif dan memperkirakan panjangnya hanya sekitar 60 halaman. Namun, buku itu tumbuh menjadi 5 kali panjang yang diperkirakan. Buku ini terbit pada bulan Desember 1878, meskipun mencantumkan tanggal 1879 pada halaman judulnya. Semasa hidupnya, Ferdinand de Saussure cukup aktif menulis. Ia telah menulis beragam manuskrip dan esai tentang linguistik umum. Namun, dia bukan orang yang keinginan untuk menerbitkan tulisan-tulisannya. Charles Bailey dan Albert Sachs-Haye, rekan-rekan di Jenewa, mengumpulkan catatan siswa dan melengkapinya dengan beberapa catatan manuskrip Saussure dari tahun 1907 hingga tahun 1911. Mereka mengumpulkan
dan kemudian mempublikasikannya dengan judul Cours de Linguistique Générale pada tahun 1016. Buku tersebut menjadi salah satu karya paling berpengaruh di abad ke-20 yang memberikan arahan bagi linguistik modern dan inspirasi bagi teori sastra dan budaya. 80 tahun kemudian, pada tahun 1996, sebuah manuskrip yang ditulis oleh Saussure sendiri ditemukan oleh orang rumah keluarganya di Jenewa. Ini adalah karya yang sempat menghilang. Buku ini mencakup manuskrip yang ditemukan sebelum hilangnya filsafat bahasa, catatan Saussure sendiri untuk kuliah, dan bibliografi komprehensif karya utama Ferdinand de Saussure. Selama 80 tahun pemahaman pemikiran, Saussure bergantung pada teks yang tidak lengkap dan tidak definitif, yang terkadang memunculkan banyak interpretasi dan argumen kreatif baik yang mendukung maupun menentang Saussure. Perdebatannya sekarang telah dapat diselesaikan dengan karya yang sekarang telah diterbitkan. Buku ini mengungkapkan kedalaman baru dan secara halus dalam pemikiran Saussure tentang sifat dan cara kerja bahasa dengan kompleks. Khususnya oposisi biner yang terkenal antara bentuk dan makna tanda dan apa yang ditandakan dan bahasa or language dan kinerjanya or parlore. Langue merupakan keseluruhan sistem tanda yang bersifat abstrak dan merupakan hasil konvensi masyarakat yang digunakan sebagai alat komunikasi. Berbeda dengan langue, parole bersifat konkret. Hal tersebut dikarenakan parole merupakan realitas fisik dari satu orang ke orang lain yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan parole merupakan langue yang dipakai oleh masyarakat bahasa. Secara ringkas, langue adalah objek linguistik, sedangkan untuk mengkaji langue kita membutuhkan parole. Langue adalah gabungan antara parole dan langue. Gabungan antara peristiwa dengan kaidah bahasa atau tata bahasa atau struktur bahasa. Menurut Saussure, langue tidak memenuhi syarat sebagai fakta sosial karena dalam langue adalah faktor-faktor bahasa individu yang berasal dari pribadi penutur. Bahkan, langue tidak memiliki prinsip keutuhan yang memungkinkan kita menelitinya secara ilmiah. Langue mencakup apapun yang diungkapkan serta kendala mencegahnya dalam mengungkapkan hal-hal yang tidak gramatikal. Contohnya, kata material. Kata ini memang serta sosial banyak digunakan bahkan seolah-olah dianggap bahasa konvensional. Padahal kata material tidaklah baku, tidak sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Langue adalah bahasa konvensional, bahasa yang sesuai ejaan yang telah disempurnakan, bahasa yang mengikuti tata aturan baku bahasa. Lebih jauh, Saussure mengatakan bahwa langue merupakan keseluruhan kebiasaan kata yang diperoleh secara pasif yang diajarkan dalam masyarakat bahasa, yang memungkinkan para penutur saling memahami dan menghasilkan unsur-unsur yang dipahami penutur dan masyarakat. Langue bersenyawa dengan kehidupan masyarakat secara alami. Jadi, masyarakat merupakan pihak pelestari langue. Langue tidak bisa dipisahkan antara bunyi dan gerak mulut. Langue juga dapat berupa lambang-lambang bahasa konkret, tulisan-tulisan yang terindra dan teraba, terutama bagai tunarungu. Langue adalah suatu sistem tanda yang mengungkapkan gagasan. Contoh, pergi. Dalam kata ini, gagasan adalah ingin mengusir, menyuruh. Nah, kata pergi dapat juga kita ungkapkan kepada tunarungu dengan abjad tunarungu, atau dengan simbol atau dengan tanda-tanda militer. Langue seperti permainan catur, kalau saya kurangi sebuah catur akan berubah dan bahkan permainan akan kacau. Demikian halnya dalam langue, jika struktur sistem kita ubah, maka akan kacau balau juga. Misalnya, saya makan nasi. Jika kalimat ini saya
ubah menjadi makan nasi saya, kelihatannya kalimat tersebut janggal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parole. Parole adalah bahasa tuturan atau bahasa sehari-hari. Singkatnya, parole adalah keseluruhan dari apa yang diajarkan orang, termasuk konstruksi-konstruksi individu yang muncul dari pilihan penutur, dan pengucapan-pengucapan yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi-konstruksi ini berdasarkan pilihan bebas juga. Parole merupakan manifestasi individu dari bahasa. Bahasa parole misalnya, gue kan gak suka cara gaya gitu, lo emangnya siapa? Dan seterusnya. Jadi parole adalah dialek. Parole bukan fakta sosial karena seluruhnya merupakan hasil individu yang sadar, termasuk kata apapun yang diucapkan oleh penutur. Ia juga bersifat heterogen dan tak dapat diteliti. Parole juga dapat dirumuskan adalah satu aksen tambah satu aksen tambah 3 aksen tambah 4 aksen dan seterusnya. Artinya, kata yang sama pun dilafalkan secara berbeda, baik orang yang sama maupun oleh banyak orang. Selanjutnya, Saussure membahas tentang signifan dan signifer. Diktomi ini membahas bagaimana tanda bahasa dapat menyatukan dan menghubungkan konsep dengan citra bunyi. Citra bunyi tersebut adalah signifan, yang merupakan kesan psikologis yang muncul di dalam pikiran kita. Sedangkan signifer merupakan kesan makna yang ada di dalam pikiran kita, sehingga signifan dan signifer tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya berkaitan erat. Yang ketiga adalah tentang hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Pembeda dari keduanya adalah jika hubungan sintakmatik merupakan hubungan antara unsur yang ada dalam suatu tuturan, berbeda dengan hubungan paradigmatik. Hubungan paradigmatik ini justru merupakan hubungan di antara unsur-unsur yang ada di suatu tuturan dengan unsur-unsur di luar tuturan yang bersangkutan. Contohnya, dalam frase ikan dan berenang bergabung secara sigmatik, sedangkan ikan dan lele terkait secara asosiatif atau paradigmatik. Kedua aksioma itu penting bagi konsepsi. Ferdinand de Saussure tentang analisis linguistik. Pembeda dari keduanya adalah pada konsep sintakmatik bersifat horizontal, sedangkan pada paradigmatik bersifat vertikal. Dan yang terakhir adalah diakronis dan sinkronis. Dikotomi ini menjelaskan tentang bagaimana bahasa dapat dipelajari dari waktu ke waktu atau pada suatu waktu. Sebelum dikotomi tentang telaah dua jenis waktu tersebut muncul, ahli bahasa di zamannya hanya menelaah bahasa secara diakronis saja. Kesadaran tentang bahasa yang juga dapat ditelaah secara sinkronis belum muncul. Jika seseorang hanya melihat diakronis bahasa, maka yang ia lihat bukan lagi language. Yang ia lihat melahirkan sederet peristiwa yang notabene merupakan parole. Linguistik diakronis akan menelaah hubungan-hubungan di antara unsur-unsur yang berurutan dan tidak dilihat oleh kesadaran kolektif yang sama, dan yang satu menggantikan yang lain tanpa membentuk sistem di antara mereka. Sebaliknya, linguistik sinkronis akan mengurusi hubungan-hubungan logis dan psikologis yang menghubungkan unsur-unsur yang hadir bersama dan membentuk sistem, seperti dilihat dalam kesadaran kolektif yang sama. Baik, itulah tadi penjelasan dari teman-teman kelompok saya. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.